Dengan kekuatan besar, tentu saja datang tanggung jawab besar. Pokemon memiliki kekuatan yang sangat besar dan ada banyak penjahat di luar sana yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan mereka. Di seluruh franchise Pokemon, banyak penjahat Pokemon memiliki rencana gila yang perlu digagalkan oleh seorang pelatih yang berusia 10 tahun. Untungnya selalu ada seseorang yang siap menyelamatkan keadaan, dan tidak satupun dari mereka yang pernah berhasil. Namun tidak semua rencana jahat itu sebenarnya sama ya. Seiring dengan terus berkembangnya franchise Pokemon, rencana para penjahat pun ikut berkembang gitu. Mulai dari mencuri dan menjual Pokemon hingga menciptakan alam semesta baru gitu. Beberapa penjahat bahkan memiliki impian yang jauh lebih besar daripada yang lain. Mari kita lihat kembali beberapa karakter penjahat terkenal yang telah mengancam stabilitas dunia Pokemon dalam seri game utamanya. Yang dimana ini diurutkan kayak berdasarkan yang paling nggak kuat-kuat atau nggak yang jahat-jahat banget, sampai yang jahat banget lah pokoknya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Arcer. Setelah Giovanni dikalahkan di Pokemon Red and Blue, Arcer menjadi kepala tim Rocket. Jadi, apa yang dilakukan Arcer dengan kekuatannya ini? Ya tentu saja memohon kepada Giovanni untuk kembali ke tim Rocket. Dia melakukan beberapa hal jahat di sepanjang jalan cerita gitulah pokoknya. Kayak misalnya memotong ekor Slowpoke atau mengambil alih stasiun radio gitu. Tetapi itu hanya untuk meyakinkan Giovanni doang agar kembali dan mengambil alih posisinya di puncak gitu. Archer juga nggak yang pernah memiliki banyak imajinasi untuk Pokemonnya. Di Pokemon Gold, Silver, dan Crystal, ia ini hanya memiliki 3 Pokemon yang semuanya biasa aja. Lesemin. Kejahatan Lesemin lebih bersifat pribadi daripada sekedar keinginan untuk menghancurkan dunia. Sifat keibuannya ini mendorongnya ke tempat yang gelap saat mencari Ultra Beast, dan dia membayar harganya dengan dirinya sendiri. Selain itu, ia adalah salah satu dari sedikit penjahat Pokemon yang bertobat gitu pada akhirnya dan menjadi orang yang lebih baik gitulah. Bahkan di Pokemon Ultra Sun dan juga Ultra Moon, dia ini udah nggak jahat lagi karena bahkan ada yang jauh lebih jahat dari ia. Tim Lesemin selama pertarungan terakhirnya adalah kumpulan yang cukup tangguh juga sebenarnya ya. Colress. Colress adalah karakter yang sangat menarik dalam canon franchise Pokemon. Diperkenalkan dalam Pokemon Black 2 dan juga White 2 gitulah. Colress adalah seorang peneliti yang dipekerjakan sebagai bos baru di tim plasma gitu. Dia ini tugasnya untuk mengungkap kekuatan sejati Pokemon gitulah pokoknya. Sebagai pengganti Getsis, pencapaian terbesarnya adalah sebuah penemuan kayak mesin Colress gitulah ya pokoknya. Dia ini sebenarnya nggak yang jahat-jahat banget, tapi kita juga harus mempertanyakan kenapa dia mau bergabung dengan tim plasma ya kan. Giovanni. Giovanni adalah penjahat ikonik dalam dunia Pokemon dan masih dianggap oleh banyak orang sebagai standar emas dalam franchise Pokemon itu sendiri. Namun jika dibandingkan dengan plot para penjahat yang muncul setelahnya, ya dia ini nggak yang seburuk itu sebenarnya. Dari segi penampilan dan aura penjahat, ya sebenarnya Giovanni memiliki keauraan yang sangat jahat itu ya kan. Tetapi mencuri dan menjual Pokemon ya tampak seperti plot yang sangat mendasar di era modern. Dia tetaplah orang yang sangat jahat sebenarnya ya. Masalahnya adalah ketika franchise lainnya memiliki cerita tentang dunia yang hancur, jadi kayaknya mafia Pokemon yang nggak yang terlalu jadi masalah besar juga ya kan? Karena ada yang bahkan pengen ngancurin dunia Pokemon itu lebih jahat banget lah pokoknya. Rose. Rose adalah penjahat yang cukup mengecewakan di Pokemon Sword and Shield. Yang membuatnya menjadi penjahat yang kurang jahat adalah meskipun salah arah, dia ini melakukan apa yang dia lakukan karena alasan yang dapat dipahami. Sepanjang cerita, sudah jelas bahwa krisis energi akan melanda wilayah Galar di masa depan. Dan Rose ini ingin mencegahnya. Namun cara yang ia gunakan justru merupakan jalan terburuk yang bisa ia tempuh. Tim Rose sendiri ya cukup kurang memuaskan juga ya. Kayak Giovanni dia ini memiliki kelemahan karena hanya menggunakan satu tipe gitu. Ya udah kayak gym leader aja sih sebenarnya ya. Archie and Maxie. Kedua penjahat Pokemon ini tampaknya memiliki rencana yang agak picik. Misalnya kayak mereka mencuri bola berwarna yang salah untuk Pokemon yang ingin mereka bangkitkan. Tentu tidak perlu jenius untuk mengetahui bahwa Pokemon biru dikendalikan oleh bola biru ya kan? Bukan yang merah. Tetapi tampaknya kedua orang ini tidak dapat memahaminya atau melihatnya gitu. Kayak bodoh banget gitu.
Selain itu, fantasi mereka yang keliru tentang apa yang akan terjadi jika memiliki lebih banyak daratan atau lautan bagi dunia sangatlah bodoh-bodoh banget lah pokoknya. Entah tidak ada tempat tinggal bagi manusia atau semua orang mati karena airnya jauh berkurang, itu aja udah logika banget ya kan? Apa yang mereka lakukan sangat jahat sebenarnya, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa besar kejahatan itu disengaja. Untuk orang-orang yang sangat bertentangan, tim mereka juga sama-sama mengecewakan ya kan? Lysander. Lysander adalah salah satu penjahat paling aneh dalam franchise Pokemon dengan motivasi yang sulit dipahami juga. Dia berbicara tentang keinginannya untuk menciptakan dunia Pokemon yang lebih indah, tetapi berpikir bahwa membunuh semua orang adalah cara untuk mewujudkannya. Sejauh menyangkut kejahatan, membunuh semua orang dan Pokemon yang tidak berpihak padanya adalah salah satu batas tertinggi kejahatan yang bisa dilakukan seseorang ya. Namun yang lebih aneh lagi adalah dia menemukan rahasia kehidupan abadi. Dan tampaknya tidak ada yang peduli juga, ya kan? Sada dan Turo. Pokemon Scarlet and Violet benar-benar mengubah segalanya dalam hal Profesor eksklusif versi ini. Sada dan juga Turo. Awalnya kedua orang tua Arven ini tampaknya hanya terobsesi dengan penelitian Pokemon paradoks gitu, yang mengakibatkan pengasingan mereka di area Zero. Ternyata Sada dan Turo meninggal dalam upaya mereka, dan peran mereka telah diambil alih oleh replika AI yang awalnya dibuat untuk membantu penelitian. Saat pemain bertarung melawan Sada atau Turo yang berbentuk robot gitu, mereka menjadi penjahat paling menyeramkan dalam sejarah franchise Pokemon ya. Getsis. Dalam hal berbuat jahat demi kejahatan itu sendiri, Getsis telah menguasai semuanya. Dia tahu bahwa dia adalah orang jahat dan dia tidak peduli. Dia akan berbohong dan memanipulasi siapapun jika itu membawanya lebih dekat ke tujuannya untuk menjadi satu-satunya orang yang memiliki Pokemon, termasuk putranya sendiri yaitu N. Dan keadaan menjadi lebih buruk mengingat dia cuma menggunakan filosofi tim plasma yaitu tidak ada Pokemon untuk siapapun. Cyrus. Cyrus adalah penjahat Pokemon yang sangat menakutkan semata-mata karena dia menyingkirkan emosi dan semangatnya gitu. Atas perintahnya, tim Galaktik melakukan beberapa hal terburuk yang pernah dilakukan tim jahat manapun. Mulai dari mengebom lokasi tempat Pokemon berkembang biak, menyiksa penjaga danau, hingga menciptakan rantai merah dan kemudian menggunakannya untuk mengendalikan Dialga dan juga Palkia. Yang lebih buruk lagi adalah Cyrus ini juga berbohong kepada para pengikutnya yang percaya bahwa Cyrus ingin membawa mereka ke dunia baru di mana mereka dapat berkembang bersama gitu. Padahal kenyataannya dia hanya ingin menghancurkan dunia yang ada dan menciptakan dunia baru gitu. Hanya untuk dirinya sendiri. Egois banget gitu kan. Anehnya di Pokemon Platinum, dia berhasil mencapai tujuannya dengan memilih untuk tetap berada di dunia distorsi. Dan itulah beberapa penjahat Pokemon yang pernah diperkenalkan di setiap game Pokemon. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin cukup menonjol kayak Pokemon itu sendiri bisa jadi jahat juga. Tapi kita ngelihat dari sisi kemanusiaan mereka juga ya. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!